Perjalanan menuju Tuhan, sahabat insan kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Sahabat insan kamil, di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 23 ya, tanggal 23 bulan Januari 2026, dan kurang lebih 1 bulan ke depan insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan usia kepada kita dan kita beruntung untuk dapat mengalami ya bulan Ramadan nanti, dan tentunya ini merupakan momentum yang sangat indah bagi kita dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan ini dari ketiadaan, memeliharanya sampai kelak kehidupan itu akan diambil kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang demikian sangat besar, demikian sangat luas. Langit yang kita tatap ya ketika siang hari sedang cerah itu berwarna kebiruan. Lautan yang demikian luas pun demikian indah terbentang dengan warna kebiruan juga. Gunung-gunung ya begitu gagahnya tertancap dengan kokoh di muka bumi ini. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan ada di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam makhluk di alam dunia ini, dan tentunya termasuk kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu ada lawannya, ada padanannya. Malam akan digantikan oleh siang. Siang akan digantikan oleh malam. Air laut rasanya asin. Air yang ada di daratan ini, baik itu di sungai ataupun di danau, rasanya tawar. Termasuk di sumur-sumur kita. Ada awan mendung, ada juga awan yang berwarna putih. Ya. Ada pasang, ada surut. Ada wanita, ada pria. Ya. Ada jin, ada manusia. Ada iblis, setan, ada malaikatnya. Ini semua hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Malam membutuhkan siang, sebagaimana siang membutuhkan malam. Kenapa? Jika bumi ini terus malam, tentulah berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Demikian juga jika siang akan berakibat buruk kepada kehidupan manusia. Demikian juga akan berakibat buruk kepada hewan ataupun tumbuhan. Artinya, dua hal ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lain untuk hal yang positif. Manusia perlu beraktivitas, namun juga perlu beristirahat. Ya. Dua-duanya diperlukan. Tidak mungkin kita beraktivitas tiada henti. Tidak mungkin kita beraktivitas beristirahat terus-menerus. Semuanya saling dibutuhkan. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Ya, dan ini adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seorang laki-laki tidak mungkin ya bisa bahagia di alam dunia ini, di menjalani kehidupan jika tidak didampingi oleh
pendamping yang setia, seorang wanita yang soleha. Demikian juga seorang wanita tidak mungkin bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, yang lengkap, jika tidak didampingi oleh laki-laki yang soleh. Maka sudah menjadi keharusan setiap pasang-pasangan ini akan saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Dan ini adalah ciri khas dari makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan dari yang lain, tidak membutuhkan pasangan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya, sehingga kalaulah makhluk ini diciptakan berpasang-pasangan ataupun kontradiktif, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpasangan. Artinya kontradiktif, iya. Kalau ada Tuhan, tentunya ada Togut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan pasangan, tidak beranak dan diperanakan. Dan ini merupakan bukti nyata akan kelemahan manusia ataupun makhluk yang lain. Manusia membutuhkan pasangan hidupnya untuk menjalani kehidupan ini. Dan jika dia terpisah dari teman hidupnya, maka akan ada kesedihan di dalam hatinya. Menjalani kehidupan tidak sama dengan ketika didampingi oleh teman setianya. Dan tentunya teman dalam tanda kutip yang paling setia itu adalah pasangannya. Kita tidak pernah bisa memastikan siapa secara pasti pasangan hidup kita. Bisa jadi pasangan hidup kita itu adalah orang yang jauh, namun bisa jadi adalah orang yang dekat. Tapi yang pasti adalah yang hatinya dekat. Karena sedekat apapun jarak, jika hatinya tidak dekat, itu tidak akan pernah bisa bersatu. Sejauh apapun, ketika hatinya dekat, seberang lautan akan dilayari, ya. Langit akan diterbangi, gunung akan dilangkahi. Ya, beda provinsi, beda kota tidak masalah. Karena kedekatan hati ini akan menyatukan kedekatan dalam realitasnya. Untuk itu, sahabat insan kamil, kehidupan sosial kita dalam berinteraksi sosial tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus kita tafakuri. Bagaimana tatanan masyarakat ini demikian sempurna, ya, demikian matching dan harmoni, tertata dengan sangat baik. Ya, pasangan-pasangan akan senantiasa berada di sampingnya sampai dengan waktunya berpisah. Dan tentunya karena manusia ataupun hewan yang bukan Tuhan, adanya pertemuan itu akan adanya perpisahan. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi tentang kelemahan makhluk yang selalu membutuhkan hal-hal di luar dirinya. Bukan hanya butuh makanan, bukan hanya butuh minuman, tapi juga membutuhkan teman untuk berbagi suka dan duka menjalani kehidupan di alam dunia ini. Maka berbahagialah bagi kita yang mendapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah, karena dunia ini akan menjadi surganya, menjadi taman-taman surga. Ketika pasangan soleh dan solehah, tentunya keduanya akan berlayar ke jalan yang benar, jalan hidayah, jalan keselamatan yang memberikan kebahagiaan tidak hanya di alam dunia ini, namun juga di kehidupan yang kekal nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr di akhir, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam jannahku. Alangkah berbahagianya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.